Alhamdulillahilladzi baraka lana fi Rajab wa nas'alullaha ta'ala yuballighana Ramadana Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Assalam yang mudah-mudahan senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pagi ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pagi ini adalah kajian lanjutan tema besar kita tentang nasihat-nasihat untuk orang-orang yang sedang tertimpa musibah, atau orang-orang yang bersedih, atau orang-orang yang sedang menderita. Seingat saya kita sampai di poin 11. Coba dicocokkan ibu-ibu yang punya catatan. Betul nggak Bu? Nah, ada yang betul tuh. Ternyata bapak-bapak sekarang sudah menyaingi ibu-ibu ya, lebih cepat. Hari ini kita akan memasuki nasihat yang ke-12. Nasihat yang ke-12 ini berbunyi, ma yudrika la'allaha takunu sababan lidaf'i ma huwa a'zam. Engkau tidak tahu, boleh jadi musibah yang menimpamu adalah sebab dari terhalanginya engkau dari musibah yang lebih besar. Boleh jadi musibah yang menimpa kita adalah satu cara yang membuat kita terhindar dari musibah yang lebih besar. Andaikan musibah itu tidak terjadi, maka musibah yang lebih besar bisa jadi terjadi kepada kita. Kasus yang sering menjadi contoh biasanya adalah ketika seseorang kena macet di jalan sehingga dia tidak bisa mengejar pesawat, sehingga tiketnya jadi angus. Dan itu sering kejadian, sering dia maki-maki, ya, marah-marah, tapi setelah itu dia tersenyum. Kenapa demikian? Karena dia mendengar berita pesawat yang seharusnya dia tumpangin ternyata kecelakaan dan terjatuh. Dia memang tadi kena macet, sebuah musibah bagi dia. Tiketnya angus, sebuah musibah bagi dia. Tetapi itu menjadi keselamatan bagi dia. Jadi untuk apa kita kemudian bersuuzon, mengeluh, berkeluh, marah-marah, padahal sesungguhnya Allah sedang menyelamatkan kita melalui musibah yang menimpa itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang paling sering kita baca adalah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi, yang setiap pekannya kita baca. Salah satu mungkin hikmahnya adalah agar orang-orang yang menderita terhibur ketika dia membaca surat Al-Kahfi tadi, agar orang-orang yang tertimpa musibah terobati ketika membaca kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. Tiap pekan lagi, ya kan, kita baca. Ketika melihat perahu bocor sebagai alat nelayan untuk menangkap ikan, orang-orang yang di-PHK melihat itu, boleh jadi ini ada hikmahnya. Karena ternyata perahu yang dibocorkan oleh Nabi Khidir justru untuk menyelamatkan perahu itu.
Karena kalau tidak dibocorkan akan dirampok, akan dirampas oleh penguasa yang zalim saat itu. Ada anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir tanpa dosa. Mungkin orang-orang yang kehilangan orang yang dia cintai meninggal dunia bisa terobati. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat yang ke-12 ini penting untuk senantiasa kita ingat saat kita mendapatkan musibah, ujian hidup, penderitaan, kesulitan. Jangan-jangan itulah sebenarnya keselamatan yang bagi kita agar tidak tertimpa musibah yang lebih besar. Nanti baca surat Al-Kahfi, ingat-ingat nasihat ini. Surat Al-Kahfi itu juga surat yang berbicara tentang pemuda, betul ya? Agar setiap pekan kita memiliki semangat muda. Jadi dimudahkan terus kita. Karena di situ berbicara tentang fityatun, anak muda. Yang tua jadi muda lagi itu baca surat Al-Kahfi. Muda semangatnya, muda ghirah Islamiyahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah tentang seorang menteri yang senantiasa membersamai rajanya. Seorang menteri ini dikenal dengan seorang laki-laki yang soleh, dan salah satu yang sering dia ucapkan adalah yang terbaik adalah pilihan Allah. Nah, nanti ini penting kata-kata ini diapal, yang terbaik itulah yang dipilih Allah. Suatu hari dia makan bersama raja di meja makan. Biasa di situ kalau orang-orang kaya itu makannya itu ada pisaunya, Bu ya, betul nggak ya? Ada apa lagi tuh, Bu? Ada hot plate-nya kadang-kadang. Saat raja sedang menggunakan pisau itu, tiba-tiba raja ini Nah, tiba-tiba menteri yang kebiasaannya senantiasa mengatakan yang terbaik itu adalah yang dipilih oleh Allah, dia langsung lata. Cuma latanya orang soleh itu ya zikir, latanya orang yang soleh itu istighfar. Dia bilang apa ketika luka, raja ini terluka, dia bilang ya itu pilihan Allah yang terjadi, ini pilihan Allah yang terbaik. Mendengar menterinya mengatakan itu, raja karena tangannya terluka sakitan, tiba-tiba menterinya bilang itu yang terjadi yang terbaik, pilihan Allah. Lalu raja ini mengatakan, kamu menghina aku ya, kamu mentertawakan aku ya. Menteri ini mengatakan yang terjadi itu adalah pilihan terbaik Allah. Saat dipenjarakan itu dia berkata juga, yang terjadi itu pilihan Allah yang terbaik. Yang dimuliakan Allah, kebiasaan berburu, hobi berburu. Suatu hari dia berburu hingga masuk di satu wilayah yang di luar kekuasaannya, di pedalaman. Dan akhirnya dia ketemu masyarakat yang suka makan manusia itu. Apa namanya, Pak? Ya, ini ditangkap oleh masyarakat yang primitif itu, yang suka memakan manusia itu. Ditangkap. Pas ditangkap itu diadakanlah upacara mau bikin barbeque. Manusia tapi ketika siap-siap mau manusia guling, ketika mau dipanggang
diperiksa dulu anggota tubuhnya ini. Ketika diperiksa ternyata ada luka di bagian tubuh raja ini. Saat itu mereka punya keyakinan untuk persembahan kepada Tuhan yang mereka yakini nggak boleh ada cacat dan luka. Wah, ini luar biasa ini. Makanya kita pun kalau kurban itu memilih hewan yang terbaik, bukan? Nah, mereka begitu juga keyakinannya. Akhirnya apa? Karena ada luka di bagian tubuh raja ini, tidak layak untuk dipersembahkan. Akhirnya raja ini dibebaskan. Baru dia ingat yang dikatakan oleh menterinya yang soleh tadi apa? Yang terjadi itu pilihan Allah yang terbaik. Pulang dia ke kerajaannya, ke kekuasaannya. Pas sampai dia segera bebaskan menterinya ini. Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin saya akan dipanggang, akan jadi barbeque. Lalu dia bebaskan menterinya, lalu dia bertanya, aku sekarang paham kenapa engkau mengatakan saat aku terluka yang terjadi itu pilihan Allah yang terbaik. Aku mengerti, tapi aku belum mengerti kenapa kok saat aku memenjarakan engkau pun berkata dengan perkataan yang sama, yang terjadi itu pilihan Allah yang terbaik. Aku belum mengerti. Kalau tanganku terluka, aku sekarang sudah paham mengapa engkau mengatakan itu. Tapi saat aku penjarakan, engkau mengatakan perkataan yang sama, aku belum paham. Apa kata menterinya ini? Tuan Raja, biasanya kan kalau berburu yang nemenin saya. Yang nemenin saya kan biasanya kalau berburu. Nah, seandainya aku tidak di penjara, yang jadi barbeque-nya siapa? Yang jadi manusia gulingnya siapa? Menteri ini. Maka yang terjadi ini adalah pilihan Allah yang terbaik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sekali yang kita inginkan terjadi. Ingin daftar pekerjaan profesi tertentu tapi kita tidak dapatkan. Itu boleh jadi cara Allah menyelamatkan kita. Kalau kita mendapatkan posisi itu, profesi itu, mungkin akan merusak akidah dan agama kita. Betapa banyak orang sebelum menjabat lurus, setelah menjabat bengkok. Banyak sekali orang yang seperti itu. Betapa banyak orang yang sederhana lurus, setelah kaya menyimpang. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Padahal kita dalam doa kunut, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa qini, lindungi kami, lindungi aku, min syarri ma qadait, dari segala macam keburukan. Artinya boleh jadi kita dihalangi untuk mendapatkan yang kita inginkan adalah sebuah perlindungan. Jadi dari sini kita harus senantiasa punya husnuzon bahwa yang sudah terjadi apapun itu yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mendapatkan musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Ketika dapatin musibah, alhamdulillah. Kalau kita bacanya apa? Astagfirullah. Terus apa lagi? Bagus sih asal zikir astagfirullah, boleh. Innalillah juga bagus, ya kan? Tapi kan feel-nya beda. Kalau kita dapat musibah, innalillah, itu feel-nya apa? Ya apa yang kan zikir itu ada rasa di hati. Astagfirullah waktu kena musibah. Kita menyadari ini disebabkan dosa saya, minta ampun saya. Kan begitu kan? Ada perasaan bersalah saat astagfirullah. Kalau innalillah biasanya kita merasakan apa? Ada yang hilang, yang kita harus melepasnya, betul kan? Tapi kalau kita bilang alhamdulillah, itu yang dirasakan apa? Dapat nikmat, iya kan?
Walaupun silakan saja kalau mau berzikir innalillah juga ada dalilnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillah. Kalau mau ketika tertimpa musibah zikirnya alhamdulillah, ada dalilnya juga. Nabi kalau mendapatkan yang tak diharapkan mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Yang mana yang benar zikirnya? Anda mau dapat feel yang mana? Kalau mau mendapatkan feel, mendapatkan anugerah, bilangnya alhamdulillah. Tadi Al-Fatihah imam kita alhamdulillah enggak? Al-Fatihahnya pakai alhamdulillah enggak? Atau astaghfirullahi rabbil alamin gitu? Atau innalillahi rabbil alamin. Misalkan ada seorang imam yang sebelum imam dapat musibah, kira-kira alhamdulillahnya diganti enggak sama dia? Astaghfirullah rabbil alamin. Enggak, tetap alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata Umar, aku mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Yang pertama kata Umar bin Khattab, alhamdulillahnya adalah ini musibah tidak ada kaitannya dengan musibah yang menimpa. Ini musibah dunia ini. Alhamdulillah, cuma urusan dunia musibah. Itu mereka menganggap kalau musibah urusan dunia itu biasa aja, nggak pantas disedihkan. Orang yang suka sedih dengan dunia berarti pencinta dunia. Betul atau tidak nih? Orang yang marah karena dunia berarti pencinta dunia. Kalau ibu dipuji senang? Senang nggak, Bu? Dipuji orang senang nggak? Senang. Pujian itu dunia atau akhirat? Berarti pencinta dunia. Kalau dihina sedih nggak? Hinaan, pujian itu dari apa? Dunia atau akhirat? Dunia. Pencinta dunia itu begitu. Maka siap-siaplah bersedih wahai pencinta dunia. Siap-siap sakit hati pencinta dunia. Orang-orang yang mencintai akhirat cenderung sangat peluang sedihnya itu kecil sekali, karena bagi mereka bahagia dan sedih itu selalu kaitannya dengan urusan akhirat. Enggak sholat malam dia bersedih, lupa zikir pagi dia bersedih. Itu makanya orang-orang yang mencintai akhirat dapat tambah duit dan kurang duit nggak bersedih, karena itu dunia. Awal bulan sama akhir bulan sama aja. Halo. Jadi kalau orang awal bulan bahagia, akhir bulan lemes, itu pencinta dunia itu. Berarti dunia taruh di hati. Bahaya ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kaitannya musibah ini dengan agama. Alhamdulillah. Yang kedua kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alhamdulillah yang keduanya adalah karena aku mau bersabar atas musibah ini. Alhamdulillah saya mau bersabar. Ini nikmat juga. Yang ketiga alhamdulillahnya adalah musibahnya tidak lebih besar dari itu. Wah, ini luar biasa. Ini bagaimanapun suasana virus ini, alhamdulillah Omikron ini tidak lebih ganas. Ya enggak? Halo? Tidak lebih ganas daripada corona. Dan menurut analisa, kalau sudah ada Omikron ini, kemungkinan besar selesailah virus ini. Amin. Alhamdulillah. Bahkan sebagian negara itu, sebagian negara kita sih masih lebih bagus nih, masih pakai masker, jaga jarak. Sebagian negara udah bebas saja, ini flu biasa katanya gitu. Nah ini perlu saya sampaikan, bukan untuk melonggarkan ikhtiar, tapi agar bapak-bapak ibu-ibu regah, insya Allah ya. Maka kita bilang alhamdulillah, tidak lebih besar daripada itu.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat nasihat yang nomor 12 tadi penting kita ucapkan. Waktu ada musibah, ini pilihan Allah yang terbaik berarti. Gitu. Ini yang terbaik ini. Pilihan yang terbaik, terbaik, terbaik. Dapat musibah, punya suami begini begitu, alhamdulillah ini yang terbaik. Karena kalau nggak sama dia bisa jadi lebih buruk kan gitu. Iya nggak? Iya. Dapat istri bawel juga, alhamdulillah ini yang terbaik. Iya. Mungkin kalau nggak sama dia lebih galak lagi, lebih bawel lagi, alhamdulillah. Saya malah bilang alhamdulillah, hidup ini lebih sering terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh saya. Kalau yang hidup ini kejadiannya lebih banyak yang terjadi yang saya inginkan, rusaklah hidup saya ini. Iya kan? Tapi hidup ini lebih banyak yang terjadi yang diinginkan oleh Allah, maka hidup kita berjalan baik. Karena keinginan kita itu banyak hawa nafsunya, tidak didasari oleh pengetahuan yang akan masa depan, tapi apa yang diinginkan oleh Allah itu berdasarkan hikmah. Al-Hakim, maha bijaksana, berdasarkan ilmu, Al-Alim. Subhanallah. Jadi kalau kita paham itu, hidup kita tenang. Jadi tenang dan tidak tenang itu bukan urusan eksternal, tapi tenang dan tidak tenang itu adalah ketika kita mengenal Allah. Karena apa yang terjadi di muka bumi ini tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Maka kalau kita paham Allah, kita paham kehidupan ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ke-13. Ta'ammal ma fi dhamni hadhil baliyati minal fawaid. Renungkanlah bahwa di dalam ujian dan musibah itu terkandung banyak faidah-faidah. Jadi musibah itu mengandung faidah-faidah. Jadi kesulitan itu seperti sebuah rahim yang nanti akan melahirkan anak-anak. Ya kan? Betul nggak nih? Nah, rahim yang bernama sulit ini, musibah ini akan melahirkan banyak kebaikan. Akan melahirkan keberanian. Kesulitan itu melahirkan keberanian, keteguhan, kesabaran, kecerdasan. Kesulitan itu melahirkan kecerdasan loh. Makanya seluruh produk-produk, entah itu teknologi, kedokteran, hasil dari sebuah kesulitan yang dihadapi, yang dipecahkan, maka lahirlah teknologi. Betul atau tidaknya? Makanya dokter nggak usah sombong dokter. Dokter tuh pintar gara-gara pasien. Jadi gurunya dokter siapa? Pasiennya. Orang yang nggak ada masalahnya Pak, rata-rata kemampuannya tidak meningkat. Saya ulang lagi. Orang yang nggak banyak masalahnya, kemampuannya tidak akan meningkat. Makanya anak kita biar kemampuannya meningkat dikasih masalah SMP, soal-soal SMP. Udah selesai soal SMP, soal SMA. Lebih berat nggak? Lebih berat lagi. Nanti soal-soal kuliah. Lebih berat nggak? Lebih berat. Bahkan saya ingin mengatakan rumah tangga itu sebenarnya adalah wadah yang Allah berikan, bukan kualitas kemanusiaan kita yang terbaik. Jadi jangan juga bahwa berkeluarga itu hanya sekedar untuk sakinah mawaddah warahmah.
Nanti pasti kecewa kalau begitu. Tapi kalau kita memahami rumah tangga ini adalah wadah yang Allah sediakan untuk membentuk jiwa kita menjadi jiwa-jiwa dewasa, jiwa-jiwa karakter-karakter yang sempurna. Maka di mana madrasahnya, di mana sekolahnya, ya rumah tangga itu. Setuju atau tidak nih? Halo? Maka ketemu istri yang bawel, guru kesabaranku. Wah, kan gitu. Betul atau tidak? Atau sebaliknya suami yang keras, suami yang diktator. Ini guru maaf agar Allah memunculkan karakter maaf pada diriku itu. Jadi kalau kita melihat rumah tangga sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah wadah yang Allah sediakan untuk menumbuhkan kita menjadi manusia yang sempurna. Setuju? Ketemu anak, ini anak resek banget sih anak saya ini, gitu kan? Wah, kita itu dibuat muter otak tuh, gimana nih anak ini biar makin baik, buat muter. Saya juga lagi muter-muter nih, Bu. Anak saya yang di pesantren kan udah mau naik kelas 3. Tadinya saya pengen dia terus di sana di pesantren SMA-nya. Kemarin udah deal ya, deal. Kamu SMA-nya di sana ya, di pesantren, deal. Tiba-tiba dia nelpon. Kayaknya aku nggak mau di sini lagi, Bi, di SMA-nya. Mau dekat Abi aja, gitu, nggak mau di pesantren. Langsung puyeng langsung. Oh, ini berarti harus cari teknik baru nih. Bagaimana dia nanti mau lagi. Jadi semakin cerdas lah. Kita sekarang sedang bikin strategi itu. Gimana supaya dia nanti mau lagi. Opsi A, opsi B, opsi C udah kita pikirkan. Sampai kapan kita menawarkan itu kepada dia sehingga dia mau. Wah, itu udah kita pelajari. Karakter anaknya kita baca lagi. Jadi kita menjadi cerdas, Pak. Menjadi cerdas dengan masalah itu. Kreativitas itu kemudian tumbuh dengan masalah itu. Saya alhamdulillah ini gara-gara Covid kajian online luar biasa, Pak. Jadi kadang-kadang saya sambil liburan, sambil kajian online. Kenapa? Karena tempat saya ngaji itu di perkantoran itu kajiannya online. Di perkantoran kadang lebih ketat kan. Sudahlah, saya sambil jalan-jalan sama istri ke puncak. Ya, pas jam ngaji saya ganti pakaian. Online lah saya. Habis itu ngapain lagi? Jalan-jalan lagi. Ya Allah, nanti mudah-mudahan walaupun Covid-19 sudah selesai, kajian-kajian di perkantoran saya tetap online aja ya Allah. Jadi saya pulang kampung nanti ya, di kebun sana. Pas kajian online ganti baju, ngaji lagi, subhanallah. Wah, saya bilang ternyata berkah. Dulu nih kajian sebelum virus corona nggak ada begini-ginian nih. Sekarang kajian udah offline, online juga. Ada yang dengar secara offline, ada juga yang dengar secara online. Subhanallah, saya bilang gitu. Betapa banyak berkah. Yang berikutnya apa? Selama ini orang tidak mendengarkan banyak tausiah. Sekarang ini karena ini yang berseliweran ini banyak tausiah yang sudah ditransfer nih kemana? Ke handphone orang lain, kemana? Jadi ternyata Allah sedang menebarkan kebaikan. Jadi banyak sekali. Makanya siapa tahu kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusran. Bersama mudah, bersama sulit ada mudah. Itu berarti apa? Sulitnya itu casingnya, dalamnya itu mudah. Makanya
Nggak pernah hidup di dunia ini sesuatu sendirian. Jomblo itu nggak ada di dunia ini. Semua berpasangan. Siang malam berpasangan nggak? Bu, berpasangan siang malam? Cantik sama jelek berpasangan. Makanya ada suami punya istri cantik, dia pandangin terus istrinya ini. Istrinya ini merasa risih, kok dipandangin terus sih, Bi? Kata suaminya, aku ini bersyukur, Bi. Mi, kenapa? Aku dapat istri secantik kamu. Istrinya bilang, berarti kita ini calon surga, Bi. Insya Allah kita kumpul di surga. Emang kenapa? Ya, kata abinya. Istrinya bilang, karena kriteria karakter ahli surga itu sabar dan syukur. Abi dapat saya yang cantik kan bersyukur. Saya dapat abi yang jelek bersabar. Syukur sabar itu sifat ahli surga katanya. Bu, berpasangan gak sih kita itu? Yang namanya berpasangan sama atau beda? Berpasangan itu sendal sebelah kanan sama sendal sebelah kiri, beda atau sama? Beda. Nah, suami istri itu berpasangan bukan? Kalau begitu sama atau beda? Makanya agar hidup kita sakinah, jangan sama. Kalau sama itu nggak akan sakinah. Suami marah, jangan sama-sama marah. Kasih pasangannya dong. Betul nggak nih? Halo? Nggak bisa sakinah kalau sama. Istri lagi cerewet, bawel. Iya kan? Kasih pasangannya dong. Jangan sama-sama cerewet juga. Suami mendengarkan. Makanya di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, Dia ciptakan kalian berpasangan. Nah, konsep berpasangan inilah yang akan membuat kita sakinah. Kalau ketika kita menghilangkan pasangan ini, maka nggak akan sakinah. Jadi ketika ada sifat jelek yang ada pada pasangan kita, kita langsung berikan pasangannya, selesai masalahnya. Betul atau tidak nih? Ini ketika hilang sifat yang berpasangan, itulah hancur rumah tangga tuh begitu. Oh, istri saya bilang begini, itu anaknya kalau ngomong apa-apa sama emaknya, udah diomelin sama emaknya, masih minta sama emaknya. Saya bilang, sama bapaknya nggak berani ya, Mi? Iya nggak berani. Padahal bapaknya jarang marah, dia bilang. Udah bagus begitu. Kepada Umi dia berani curhat banyak, kepada abinya rada segan. Kan seimbang tuh, saya bilang. Atau sebaliknya nggak ada masalah. Ini soal berbagi peran saja. Nah, kalian bapak yang dimulai Allah, sendirian itu akan kehilangan hampir seluruh nilainya. Makanya hidup ini kalau nggak berpasangan, hilang nilai dari sesuatu itu. Betul nggak nih? Kalau siang terus nggak ada malam, siang nggak ada nilainya. Malam terus nggak ada siang, malam nggak ada nilainya. Sesuatu yang menyendiri kehilangan hampir seluruh nilainya. Maka sebenarnya senang dan susah, senang terus juga nggak enak, betul nggak? Halo, senang terus nggak enak, harus ada susahnya, harus ada sakitnya, harus ada capeknya. Kalau jangan pernah ibu tanpa kelelahan. Percaya ada orang yang bisa tidur nyenyak tanpa adanya kecapean. Orang itu cuma bisa tidur nyenyak, nikmat kalau apa, Bu? Capek. Percaya ada orang yang hidupnya penuh kebahagiaan tanpa pernah disebabkan oleh kesedihan. Jangan pernah percaya. Makanya kalau
dua ini berpasangan, maka sebenarnya sedih dan senang itu sederajat. Betul atau tidak nih? Halo? Sederajat, selevel. Maka peluklah dua-duanya. Bencana dan keberuntungan semuanya sama saja. Bersatu di dalam jiwa. Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Juga nggak ngerti. Iya kan? Esok itu hari ini. Hari ini yang belum terjadi, ya kan? Kemarin juga hari ini yang sudah berlalu. Jadi kemarin, iya kan? Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita memahami hakikat bahwa ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, maka kita akan tegar di dalam menghadapi kehidupan ini. Cuma kita ini kan terlalu fokus kepada al-usrinya. Benar nggak? Padahal ada mudahnya. Al-usri yusra. Coba bayangkan waktu COVID-19, kira-kira ustadz banyak yang libur nggak pengajiannya? Banyak nggak? Kalau kata Ustadz Subki Al-Bukhari waktu saya sama-sama di Damai, ada yang tanya ke saya, Ustadz doain ya, saya lagi banting setir nih katanya. Banting setir maksudnya ganti profesi karena bangkrut. Kata Ustadz Subki Al-Bukhari, saya mah bukan cuma banting setir, udah banting piring. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, yang menarik adalah orang fokus kepada kesulitannya, tidak fokus kepada kemudahannya. Kemudahannya apa? Online. Online. Ternyata kita bisa mengisi pengajian online. Alhamdulillah saya, Bu, selama kemarin COVID-19 sering ngisi pengajian di Eropa, Bu. Tapi nggak datang ke sana, Bu. Di rumah, tapi jamaahnya adalah masyarakat Indonesia yang ada di Eropa. Keren gak, Bu? Subhanallah. Saya sering diundang di Makassar, nggak ke Makassar, Bu. Online ya Allah, saya bilang. Nah, pasca Covid ini akhirnya apa? Saya punya kajian offline, saya juga punya kajian. Segala puji bagimu ya Allah. Orang yang tadinya bisnisnya offline, sekarang mau nggak mau dilatih online. COVID-19 selesai, udah jago offline, jago online juga. Keren nggak? Banyak emak-emak dulu yang nggak bisa jualan online, sekarang jago online. Ini kita sedang disiapkan untuk era masa depan yang serba digital. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat keberapa sekarang? Ya, saya mau ngetes masih konsentrasi apa enggak nih? Ya, nasihatnya banyak, jadi nggak boleh terlalu over banyak. Kita sampai 14 aja ya. Nanti overload. Nasihat yang ke-14 berbunyi, tadzakkar annama waqa'alaka innama waqa'a bisababi dzunubik. Ketahuilah bahwa apa yang terjadi padamu
itu disebabkan oleh dosa-dosamu dan kesalahanmu. Maka gampangnya gini, kalau kita punya anak baik-baik aja, apa perlu kita cubit nggak? Nggak perlu. Kita marahin perlu nggak? Kita bentak perlu nggak? Nggak perlu. Berarti kapan kita marah, bentak, cubit anak? Kalau dia salah atau kalau dia nggak salah? Hah? Kalau dia salah baru kita tegasin. Kadang kita cubit. Nah itu kita sebagai orang tua nggak akan memberikan pelajaran pada anak, mencubit anak kalau dia nggak salah. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesulitan, memberikan kita musibah, kita kok nggak salah gitu? Mungkin nggak? Makanya kalau kita mengenal ibu, dalam doa Sayyidul Istighfar itu, Abu ulaka bi ni'matika alayya illa anta Abu ulaka bi ni'matika wa abu'u bidunubi. Saya akui yang dari saya adalah dosa-dosa semua. Yang baik-baik mah datang darimu ya Allah. Kalau yang dariku itu dosa-dosa semua. Jadi kalau kita mengenal diri, tidak ada yang datang dari diri kita ini kecuali keburukan. Kebaikan itu semuanya datang dari Allah. Keburukan itu datangnya dari siapa? Kita. Makanya kalau dipanggil sholat, hayya ala sholat, kita bilang apa? La wala quwata illa billah. Nggak ada daya untuk taat padamu kecuali kau tolong. Iya kan? Hanya padamu ibadah, hanya padamu minta tolong. Nggak bisa. Nggak tolong. Nggak bisa saya bangun sholat. Nggak. Kita mengenal diri, Bu. Benar-benar kita itu tak berdaya, Bu. Tak berdaya kita itu. Mirip ini nih. Ini kalau dicabut dari apanya? Listriknya, ini nyala nggak? Mirip kayak ini, nggak ada daya ini dah. Ini nih yang merekam kita ini. Kalau baterainya dicopot, ada daya nggak? Nggak ada daya. Nah, itulah kita di hadapan Allah. Jadi kita ini banyak dosa atau dikit dosa? Jangankan di dalam dosa kita dosa, kebaikan kita saja penuh dosa, Bu. Sholat nggak khusyuk. Sholat imam kita paling lama 5 menit. Itu aja udah nggak khusyuk. Itu dalam sholat loh kita dosa. Makanya habis sholat doanya istighfar kan? Bener nggak? Bukan Nabi assalamualaikum, alhamdulillah. Boleh nggak alhamdulillah? Boleh. Tapi yang diajarin Nabi bukan alhamdulillah. Tapi habis salam apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Maka kalau kita mengenal diri kita, kita merasa dosa. Makanya Nabi itu paling banyak istighfar. Kenapa? Karena Nabi bukan berdosa, tapi merasa dosa. Merasa dosa merasa belum maksimal. Itu Nabi. Nabi itu manusia paling maksimal loh ibadahnya. Tapi beliau di hadapan kebesaran Allah masih merasa belum maksimal. Makanya Nabi beristighfar. Itu artinya apa? Kalau kita tahu diri, kita merasa penuh kekurangan, penuh salah, penuh dosa. Makanya orang yang dikit-dikit ngomong begini, pasti dia nggak kenal diri. Ustadz, saya ini udah rajin sedekah, rajin sholat malam, saya ini sudah rajin begini. Kenapa saya ini kok tidak diberi ini, tidak diberi itu oleh Allah? Orang ini nggak tahu diri. Orang-orang tahu diri kayak Nabi itu senantiasa ya Allah,
Kayaknya saya belum maksimal ya Allah untuk beribadah padamu. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, kalau kita sadari bahwa musibah, penderitaan itu disebabkan oleh dosa kita, maka mestinya bukan sibuk mengeluh, mesti sibuk beristighfar. Betul atau tidak? Karena musibah disebabkan dosa, maka berarti untuk bisa menghilangkan musibah istighfar. Maka Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau Muhammad di tengah mereka. Tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka. Maka amalan yang jangan sampai tidak diperbanyak di hari-hari ini adalah perbanyak istighfar. Untuk tolak bala itu istighfar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Ma nazala ma nuzila balaun illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidak diturunkan bala kecuali disebabkan dosa, dan tidak dihilangkan bala kecuali dengan taubat dan istighfar. Jadi nasihat yang ke-14 ini nasihat yang ingin mengatakan kepada padamu, jangan suka nyalain orang lain, apalagi nyalain Tuhan. Betul atau tidak nih? Halo? Kenapa? Karena rumus orang-orang sukses itu adalah orang yang ngambil tanggung jawab. Jadi orang yang suka nyalahin orang, apalagi nyalahin Tuhan, itu rata-rata itu rumus orang gagal. Halo? Rumus apa? Gagal. Jadi lebih baik apa yang menimpa kita saat ini kita bilang, itu adalah tanggung jawab saya. Kenapa kok saya ini kok sakit-sakitannya? Oh, itu tanggung jawab saya. Saya harus merubah hidup saya menjadi lebih sehat. It's my responsibility. Ini tanggung jawab saya. Kenapa anakmu nakal? Oh, bukan salah si Anu. Ini saya akan ambil tanggung jawab. Ini disebabkan saya kurang mendidik dia. Jadi kita ini ibarat orang punya masalah, kan masalah itu akibat, betul nggak nih? Ada akibat disebabkan adanya apa? Sebab. Maka selagi kita mengatakan sebab itu gara-gara orang lain, maka apa yang akan terjadi? Kita tidak akan pernah keluar dari masalah itu. Tapi kalau kita merasakan, oh ini masalah menimpa saya, ini akibat, saya yang menjadi sebab terhadap akibat ini, berarti saya harus berubah. Maka ibaratnya kita berada di sebuah ruangan terkunci. Kalau kita mengatakan saya yang menjadi sebab terjadinya ini, maka berarti kita telah menemukan kunci untuk membuka ruangan itu. Halo? Penutup. Berarti kalau ibu-ibu melihat suaminya ya berperilaku tidak baik, kalau dengan rumus ini apa? Sayalah yang menjadi sebab suami saya kayak gitu. Suami melihat istrinya juga kurang tapi baik perilakunya, itu kan akibat. Maka suami bilang apa? Saya yang menyebabkan dia perilakunya kurang baik. Betul atau tidak nih? Halo? Melihat anak kita juga demikian. Wah, ini saya yang menjadi sebab dia begini. Itu yang akan membuat kita bisa keluar dari masalah. Tapi kalau dikit-dikit nyalain, itu tidak menemukan kunci untuk keluar dari masalah itu. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف فيروس كورونا وفيروس أوميكرون وكل شر عنا وعن بيوتنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وعن بلدنا إندونيسيا وبلدان المسلمين عامة اصرف عنا كل شر إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.